Halo sobat, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang kapal raksasa pada masa kuno yang menyelamatkan Nabi Nuh dan seisi keluarganya pada saat itu. Pada awal cerita ini dikisahkan Tuhan yang melihat kejahatan manusia yang merajalela pada saat itu, maka Dia ingin membinasakan seluruh umat manusia. Tetapi setelah melihat Nuh yang taat dan patuh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan pun hendak menyelamatkan dia juga seisi keluarganya dengan membuat kapal atau bahtera. Karena banjir bandang yang akan segera melanda seluruh bumi. Tidak hanya itu, Tuhan ternyata juga memerintahkan Nuh untuk membawa serta berbagai macam binatang untuk dibawa bersama dengan Nuh dengan kapal raksasanya yang disebut kapal Nuh atau Ark of Noah. Ark of Noah atau kapal Nuh, kapal raksasa yang dibangun oleh Nuh oleh perintah Tuhan, memiliki ukuran yang super besar dengan ukuran sekitar 300 hasta, atau sekitar 137 meter, 450 kaki, lebar, sekitar 50 hasta, atau sekitar 22,5 meter, 75 kaki, tinggi, sekitar 30 hasta, atau sekitar 13,5 meter, 45 kaki. Bisa dibayangkan Nuh seorang diri membuat satu bahtera kapal besar yang nyaris panjangnya setengah dari kapal Titanic. Bahan utama yang digunakan membuat bahtera Nuh adalah kayu gopher. Sumber dan identitas pasti dari kayu gopher ini tidak diketahui dengan jelas. Beberapa penafsiran dan teori mengaitkannya dengan jenis kayu tertentu, seperti kayu cedar, pinus, atau jenis kayu lainnya, tetapi ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Bahtera dilapisi dengan tar di luar dan di dalamnya. Tar adalah zat hitam kental yang mirip dengan lem atau resin. Tar ini digunakan untuk membuat kapal tahan air dan kedap air. Kapal-kapal kuno sering dibangun dari kayu dengan penggunaan tar atau resin untuk kedap air. Teknik pembuatan kapal pada zaman kuno mirip dengan cara pembuatan bahtera Nuh dalam hal penggunaan material alami dan metode konstruksi yang sederhana namun efektif. Dengan teknik ini kapal Nuh tak hanya mampu menampung banyak muatan tapi juga mampu bertahan di tengah lautan yang mengamuk yang kala itu terjadi badai besar yang dikatakan terjadi selama periode 40 hari lamanya. Interior besar yang terdiri 3 lantai memuat cukup banyak penumpang yang bukan hanya keluarga Nuh tapi juga hewan yang masuk ke dalam bahtera itu. Tidak dikatakan secara jelas hewan apa saja yang dibawa Nuh atas perintah Tuhan supaya Nuh bisa bertahan hidup dengan adanya hewan yang menjadi makanan untuk masa depan Nuh juga keluarganya. Tidak ada daftar lengkap spesies hewan yang masuk ke bahtera Nuh. Namun, beberapa penafsiran dan teks modern mencoba mengidentifikasi hewan yang bisa jadi termasuk. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh hewan yang mungkin dibawa ke bahtera. Terdiri dari ayam, sapi, domba, kambing, rusa, harimau, dan singa, gajah juga segala jenis burung di udara dan mungkin masih banyak yang lain. Ada pula reptil seperti ular, kadal, kura-kura dan mungkin masih banyak lainnya juga. Hewan tersebut disebutkan di bawah Nuh sepasang-sepasang. Hujan dan badai yang melanda bumi selama 40 tanpa henti membuat mati semua yang hidup baik manusia bahkan hewan yang di luar bahtera Nuh tak ada yang tersisa. Tak ada tempat untuk mereka bertahan karena air bah yang tinggi sampai menutupi puncak gunung. 40 hari lamanya pula Nuh juga keluarganya selamat berada di dalam bahtera yang dibuatnya. Saat itu dikatakan umur Nuh adalah 600 tahun. Umur yang sangat panjang yang bahkan manusia modern tidak mampu bertahan sedemikian panjang umur. Nuh dan keluarga harus bertahan di hidup dan merawat dan memberi makan segala jenis binatang yang bersama-sama dengan dia waktu itu. Nuh harus mengelola berbagai aspek kehidupan di dalam bahtera, termasuk memberi makan hewan, membersihkan kotoran, dan menjaga kestabilan struktur bahtera. Nuh harus memastikan bahwa persediaan makanan dan air cukup untuk semua penghuni bahtera. Ini meliputi persiapan makanan untuk hewan-hewan dan keluarganya selama perjalanan panjang. Setelah lewat 40 hari Nuh melepaskan gagak. Tapi burung itu hanya terbang dan kembali. Lalu dia melepaskan pula burung merpati tapi burung merpati juga terbang dan kembali yang mengindikasikan bahwa tak ada tempat untuk dia hinggap karena semua tempat hanya ada air yang menutupi permukaan bumi. Lalu diambilnyalah burung tadi. Dan hari yang ketujuh dilepaskanlah kembali burung merpati itu. Lalu kembalilah ia dengan membawa dahan pohon zaitun. Saat itu pula Nuh tahu bahwa bumi mulai kering. Selama 40 hari dan 40 malam, Nuh dan keluarganya mengalami ujian besar di atas bahtera Nuh di tengah bencana banjir.
Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, iman, dan ketaatan kepada Tuhan. Nuh tetap percaya pada Tuhan meski menghadapi kesulitan ekstrim, dan dari sini kita belajar pentingnya iman dan kepercayaan padanya dalam setiap aspek hidup kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nuh untuk memperkuat iman kita dan bersyukur atas segala nikmat Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.